Kelihatan, yes, yes. Yes. Slide-nya apakah sudah muncul? Udah muncul, diakon. Ya, ya, terima kasih. Oke, selamat sore semuanya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, Ya udah. ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit berbagi di acara doa Koronka atau kerahiman ini. Ya, jadi perkenalan singkat aja, saya Diakon Agustinus Hermawan. Mungkin dulu juga sudah pernah ya memberikan sharing di sini. Ya, jadi saya sekarang sudah kembali ke Indonesia. Saya bertugas di Paroki Redemptor Mundi, Surabaya. Ya, tadi terima kasih juga untuk doanya. Ya, saya akan ya sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktunya Tuhan. Semoga tanggal 21 Juni nanti saya bisa ditabiskan dengan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jadi saya akan tabiskan di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus HKY Surabaya. Jadi sekalian aja saya juga mengundang Bapak Ibu semua, kalau ada waktu ya silakan datang. Tapi yang terpenting adalah doanya, semoga supaya lancar. Di tanggal 21 Juni jam 5 sore di HKY dan misa perdananya di Paroki Redemptor Mundi besoknya tanggal 22 Juni jam 6 sore juga. Jadi semua diundang. Jadi tidak ada undangan khusus, semua diundang. Jadi semua terbuka untuk umum. Ya, mohon doanya dan juga semoga Bapak Ibu bisa datang. Terima kasih ya. 21, tanggal berapa? Hah? 22 Juni ya, perdananya itu ya. Iya di RM, iya. Jam 6 Jam, sore. oh, jam 6 sore, sip. Mm-mm, mm-mm, ya. Ya. Jadi nggak ada undangan terbuka Iya, untuk umum, nggak jadi apa-apa. datang-datang aja. Iya, Mm-mm, Oke, mm. makasih. Iya, memang tidak ada dapat berkat undangan kok. perdana ini berarti ya. Iya, memang nggak ada undangan, jadi untuk pengumumannya juga untuk umum, jadi semua boleh datang. Mm-mm, mm-mm. Iya, Ya, terima kasih. Ya, iya. oke. Jadi tema yang akan kita sama-sama renungkan adalah Pentecost with Mary atau Pentakosta bersama Bunda Maria. Jadi, ya mengapa latar belakangnya sedikit, mengapa saya mengambil tema ini karena bulan ini adalah bulan Maria ya, bulan Mei. Ini adalah kita menghususkan untuk Bunda Maria dan juga pada bulan ini juga nanti tanggal 28 kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Jadi ini adalah hal yang baik bagaimana kita mau di bulan yang penuh rahmat ini ya, besok juga hari Kamis kita merayakan hari kenaikan Tuhan. Di bulan ini juga banyak perayaan iman yang boleh kita renungkan yang semoga dapat meningkatkan iman kita. Dan pada sore hari ini kita mau belajar bersama Bunda Maria bagaimana kita ini merayakan Pentakosta dengan penuh iman dan bagaimana kita ini bisa hidup sesuai dengan teladan Bunda Maria dan juga ajaran-ajaran Kristus ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Pentakosta bersama Bunda Maria, hal yang pertama adalah kita akan diingatkan dengan peristiwa apa ini? Peristiwa Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Mengapa? Karena ini dia awal dari bagaimana karya Roh Kudus ini bekerja dalam diri Bunda Maria. Dan juga berikutnya adalah peristiwa ini adalah peristiwa Pentakosta yang akan kita peringati tanggal 28 nanti. Jadi di situ bagaimana juga Bunda Maria hadir bersama para rasul dan menerima Roh Kudus. Ya, oleh karena itu kita lihat apa dasar Alkitabnya dari kedua peristiwa ini. Yang pertama adalah ketika Bunda Maria menerima kabar sukacita. Mungkin kita bisa baca bersama dari Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 35. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi?
karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Jadi kita bahas dulu yang ini peristiwa Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan bahwa hal yang perlu kita garis bawahi adalah Roh Kudus akan turun padamu. Jadi, peristiwa Pentakosta yang pertama itu sudah terjadi pada saat Bunda Maria berkata ya atas undangan malaikat Gabriel, atas undangan Allah yang disampaikan melalui malaikat Gabriel. Jadi karena Bunda Maria taat, Bunda Maria menjawab ya, maka Roh Kudus pun turun atas diri Bunda Maria. Jadi Pentakosta yang pertama ini dialami oleh Bunda Maria. Dan sejak saat itu, Bunda Maria ini mengandung Yesus tidak hanya di dalam rahimnya, juga di dalam hatinya. Ia membawa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dan mewartakan kabar sukacita ini kepada Elizabeth. Ya. Dan berikutnya adalah dari kisah para rasul sendiri, yaitu kisah 1 ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Kita baca bersama. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Zakebus. Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, jadi di sini kita lihat juga Bunda Maria juga hadir bersama dengan para rasul dan murid-murid yang lain untuk menantikan Yesus. Jadi Bunda Maria perannya ini sungguh luar biasa. Dia tidak hanya mengandung, melahirkan Yesus dan membesarkan Yesus, tapi kalau kita lihat bahwa Bunda Maria pun menemani Yesus ketika Yesus disalib dengan tegar. Bunda Maria berdiri di kaki Yesus, menerima jenazah Yesus hingga jenazah Yesus itu dimakamkan. Dan nanti di peristiwa Pentakosta, Bunda Maria pun tetap setia, dia bersama dengan para rasul menantikan Roh Kudus. Ia menantikan Roh Kudus bukan karena ia tidak belum menerima Kudus, tapi semata-mata karena Bunda Maria ini adalah orang yang setia. Dia ini tidak hanya ibu bagi Yesus, tapi ibu bagi para murid-muridnya yang lain. Ketika Yesus terantang di atas kayu salib, apabila kita ingat, Yesus pun berkata kepada muridnya, "Murid, inilah ibumu." Dan kepada muridnya, kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Jadi sejak saat itu, para rasul juga menjadi anak-anak dari Bunda Maria. Dan sebagai seorang ibu tentu tidak ingin jika anak-anaknya tercerai-berai. Oleh karena itu Bunda Maria tetap setia mendampingi mereka, mengumpulkan mereka, menantikan Roh Kudus yang adalah Roh Allah sendiri. Ya, jadi dari sini kita belajar juga bahwa itulah sebabnya mengapa Bunda Maria itu disebut Bunda para Rasul. Jadi kalau di litani ya, di doa Rosario, di doa litani juga ada gelar bahwa Maria adalah Ratu para Rasul atau para Rasul atau para murid. Itulah sebabnya karena Bunda Maria ini tidak hanya menjadi ratu dalam arti bahwa Bunda Maria ini mengumpulkan para rasul atau bagaimana, tapi sejak awal mulanya ketika ia mengandung, dia pun sudah diutus kepada saudarinya Elizabeth. Sekalipun jauh dan hadian mengandung, Bunda Maria ini membawa Yesus dalam rahimnya untuk mewartakan kabar gembira kepada Elizabeth. Dan setelah Yesus lahir, Bunda Maria bersama satu Yesus pun pergi diutus Allah ke tanah Mesir supaya terhindar dari pembunuhan Raja Herodes. Di sini kita lihat juga Bunda Maria ini taat dan juga bersedia diutus kemanapun dengan membawa Yesus. Jadi inilah contoh bagaimana Bunda Maria ini menjadi
Ratu para Rasul. Jadi kalau para Rasul itu artinya yang bahasa Inggrisnya apostolos yang artinya diutus. Jadi Bunda Maria pun menjadi Ratu para Rasul bukan hanya karena dia satu-satunya perempuan atau wanita yang dari Ibu Yesus, tapi karena Bunda Maria juga yang pertama menjadikan contoh bagaimana Bunda Maria telah diutus oleh Allah. Ya, jadi dari dua peristiwa ini dari Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan yang kemudian ditanggapi dengan positif oleh Bunda Maria sehingga Bunda Maria ini menerima Roh Kudus dan akhirnya hingga Pentakosta bagaimana Bunda Maria pun tetap setia bersama para rasul, mengumpulkan para rasul untuk menerima Roh Kudus. Jadi di sini kita lihat bahwa peran Bunda Maria dan Roh Kudus dalam Pentakosta ini sangat penting, yaitu bagaimana Bunda Maria ingin supaya kita pun berkumpul, kita pun bersekutu, supaya kita ini boleh bersama-sama menerima Roh Kudus. Jadi ini adalah kesempatan baik yang baik juga buat kita di sini. Kita walaupun tidak bisa face to face ya, kita nggak ketemu secara langsung, tapi saya percaya bahwa melalui media online Zoom ini, Roh Allah pun sedang bekerja. Dia mengumpulkan kita di sini tentu bukan suatu kebetulan. Dia tahu kerinduan dari Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang mengikuti acara ini untuk berdoa jalan salib, koronka, supaya kita pun punya kesatuan hati seperti para murid yang berkumpul di ruang atas untuk sama-sama berdoa menantikan Roh Kudus. Jadi menantikan Roh Kudus itu tidak perlu menunggu hari Pentakosta, tapi setiap hari pun kita boleh berdoa, kita memohon Roh Kudus. Ya. Jadi dari dua hal ini kita akan melihat bahwa ada dua hal saya tegaskan kembali, yaitu Bunda Maria yang pertama kali menerima Kudus sehingga Bunda Maria itu menjadi Ratu para Rasul. Dan implikasinya bagi kita adalah pertama, Bunda Maria dan Bunda Roh Kudus. Kita pun diundang untuk menjadi Bunda Maria yang setia. Kalau kita lihat perjalanan hidup Bunda Maria, bahwa sejak kecil Bunda Maria itu sudah dipersembahkan dalam bait Allah. Jadi orang tua Bunda Maria adalah Santa Ana dan Santo Yoakim. Jadi mereka ini setelah menikah sekian lama belum juga diberikan turunan hingga akhirnya Santa Ana mengandung dan setelah melahirkan Bunda Maria, setelah Bunda Maria mencapai umur tertentu ketika masih kecil, mereka mempersembahkan Bunda Maria ke dalam bait suci supaya Bunda Maria ya sebagai ucap syukur mereka bahwa mereka boleh mempunyai keturunan dan mereka mempersembahkannya kepada Allah. Sehingga Bunda Maria itu sejak kecil sudah tinggal di dalam bait Allah atau di ya pokoknya inti ya seperti bait Allah, jadi sudah mungkin kalau di sini di kapel seperti biarawati ya. Jadi Bunda Maria itu sudah mengenal Allah, diajarkan mengenai Alkitab, kitab suci sejak kecil. Sehingga ketika kabar malaikat datang, ia ini bisa menjawab ya karena sesungguhnya Bunda Maria pun sudah dipersiapkan dari kecil. Jadi apa implikasinya bagi kita bahwa kita pun yang sudah dibaptis, ketika dibaptis kita dibaptis dengan aku membaptis engkau dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dengan kata lain, baik kita ini dibaptis waktu bayi ataupun dewasa, kita sama-sama telah dicurahi oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini sudah ada dalam diri kita. Ketika kita ini mau menjawab ya, ya saya mau dibaptis dan Roh Kudus pun, ya saya pun mau percaya dan Roh Kudus pun turun dicurahkan atas kita. Mungkin bagi kita yang dibaptis bayi, kita nggak begitu memahami. Makanya kita ini perlu menerima sakramen krisma atau sakramen penguatan di mana kita ini diingatkan kembali bahwa kita ini telah dibaptis dan kita telah menjadi dewasa, dewasa tidak hanya secara fisik tapi juga secara iman dengan harapan bahwa Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita ini perlu kita bangkitkan kembali, perlu kita aktifkan kembali sehingga kita ini bisa berbuah menghasilkan buah-buah Roh Kudus di dalam hidup sehari-hari seperti Bunda Maria. Jadi Roh Kudus sudah ada pada dari kita asalkan kita ini mau taat, kita mau jawab ya Tuhan, saya percaya. Ya Tuhan, inilah aku, utuslah aku, maka Roh Kudus pun akan datang kepada kita, akan dicurahkan kepada kita seperti yang dialami oleh Bunda Maria sendiri.
Jadi Bunda Maria dan Roh Kudus ini begitu dekat sehingga dikatakan bahwa juga Bunda Maria adalah spouse of the Holy Spirit, yang artinya Bunda Maria adalah kekasih atau pasangan dari Roh Kudus. Ya karena Bunda Maria itu mengandung dari Roh Kudus, anak Allah yang akan dari Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa hal ini juga dapat terjadi bahwa Bunda Maria itu seorang yang suci. Suci hatinya, seorang yang kudus. Karena Roh Kudus adalah kudus, jadi tidak mungkin Roh Kudus itu dapat tinggal dalam diri Maria jika Bunda Maria ini bukan seorang wanita yang suci. Jadi sama juga dengan kita, jika kita sungguh merindukan Roh Kudus hadir dalam diri kita pun harus belajar untuk menjadi pribadi yang suci, banyak berdoa, dan sesering mungkin mengaku dosa, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, mau belajar mengampuni, menghilangkan dendam, dan hidup dalam kasih. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi rendah hati. Bahwa aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkatamu. Ya, jadi sama juga dengan Bunda Maria dan kita semua, kita pun diajak rendah hati. Itulah juga yang menjadi kunci panggilan saya ya sebagai seorang biarawan, sebagai seorang frater diakon, dan nanti akan ditabiskan bahwa kuncinya adalah bagi saya bahwa saya ingin ini menjadi rendah hati. Jadi kalau boleh minta didoakan, biarlah saya ini boleh menjadi uh, nanti imam yang rendah hati, yang penuh, itu yang penting ya, yang dibutuhkan oleh gereja saat ini, yaitu seorang imam yang rendah hati dan setia. Ya, itulah yang mungkin yang saya inginkan dan saya harapkan bahwa saya ingin tuh menjadi seorang yang rendah hati. Bagi saya supaya menjadi rendah hati artinya bahwa saya ini tidak ada artinya. Saya ini jika saya diizinkan 13 tahun, saya ini menjalani formasi dari awal. Ya, kalau 13 tahun, kalau dipikir lama juga, tapi sekali lagi bahwa jika saya bertahan ini bukan karena kekuatan saya, tapi saya percaya bahwa ketika saya berserah kepada Tuhan, Roh Kudus ini boleh membantu saya untuk mengalami setiap tantangan yang terjadi, yang saya hadapi selama proses formasi untuk menjadi seorang imam. Yang penting sekali lagi saya ini mau belajar rendah hati. Saya ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Ya, tanpa Tuhan saya ini bukan apa-apa. Tanpa umat, tanpa Anda Bapak Ibu sekalian, seorang Romo pun tidak ada artinya. Jadi kita ini sama-sama saling membutuhkan, umat membutuhkan imam, imam pun membutuhkan umat untuk mendukung kegiatan gereja. Karena bagaimanapun gereja tidak akan bisa berkembang tanpa bantuan umat. Seorang Romo tidak bisa melayani di gereja tanpa umat. Kalau tanpa umat, apa gunanya seorang Romo? Ya kan? Jadi inilah yang kita mau belajar, yang bisa kita pelajari dari. Oke. Berikutnya adalah Bunda Maria, Ratu para Rasul. Jadi sudah kita pelajari bagaimana Bunda Maria ini mau mengumpulkan para rasul untuk tetap setia. Tadi dikatakan bahwa mereka ini kembali ke Yerusalem. Mengapa dikatakan mereka ini kembali ke Yerusalem? Kalau kita baca, kita flashback sebentar waktu Yesus disalibkan, para murid ini tercerai-berai, mereka pergi meninggalkan kota Yerusalem, seperti yang bagaimana kita lihat juga dalam kisah murid Emmaus, ya kan, dua murid Emmaus ini adalah contoh murid yang meninggalkan Yerusalem. Jadi sini mereka kembali ke Yerusalem, artinya kita pun diundang untuk kembali kepada persekutuan kita dengan Tuhan. Kadang masalah, cobaan, sakit penyakit, tantangan dalam hidup ini membuat kita ini yang ingin rasanya menjauh dari Tuhan karena kita ini kecewa kepada Tuhan. Kita sudah ikut Tuhan, tapi kok begini, sudah pelayanan kok teman-teman sepelayanan sepertinya nggak mendukung, saling sikut menyikut, dan yang ingin rasanya pergi jauh. Tapi di sini Bunda Maria ini melalui Pentakosta ini menunjukkan bahwa mari kita ini kembali ke Yerusalem, ya kita ini kembali kepada persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi kita ini diajak untuk mendekat kepada Tuhan, untuk bersekutu hidup dalam komunitas. Jadi ini juga saya juga bersyukur bahwa komunitas ini tetap eksis ya, walaupun tidak mudah secara online, tapi bagaimana setiap minggu, setiap
seminggu 2 kali ya mungkin. Setiap 2 minggu 2 kali ini kita berkumpul, kita mau berdoa, mau berkomunitas. Ini adalah suatu hal yang harus kita syukuri dan terus kita jaga ya. Jangan sampai komunitas ini uh, putus gitu. Apapun yang terjadi, ya tetap mari kita ini bersekutu walaupun banyak tantangan, tapi kita ini mau terus bersekutu karena seperti sabda Yesus juga, satu atau dua orang berkumpul dalam namaku, Tuhan itu hadir. Apalagi di sini saya lihat sudah ada 47 orang, pasti Tuhan ini mendengarkan. Tuhan pasti akan mengabulkan doa-doa umatnya yang sungguh-sungguh berdoa kepadanya. Jadi dari sini kita mau belajar kepada Bunda Maria, biar juga Bunda Maria ini sebagai seorang ibu mau mendoakan kita, mengumpulkan kita seperti anak-anaknya untuk terus setia kepada Tuhan, untuk dekat kepada Tuhan, hidup dalam persatuan dengan Tuhan, tidak lari dari gereja, tidak meninggalkan komunitas, tapi mari melayani gereja, melayani komunitas, melayani sesama, dan yang tidak penting adalah melayani keluarga kita juga masing-masing. Kita masing-masing, saya percaya bahwa kita ini punya pekerjaan, kita punya keluarga yang juga harus dilayani. Tapi jika saat ini kita berkumpul di sini, kita mau hening sejenak, kita mau menarik diri dari kesibukan, kita ini mau berdoa supaya kita ini diberi kesatuan hati dan semoga Roh Kudus boleh bekerja dalam hidup kita. Ya. Jadi jika kita boleh tarik kesimpulan dari semua hal yang dari Bunda Maria dan Pentakosta adalah pertama kita diajak untuk taat, ya kita untuk taat, untuk setia. Ya, saya selalu ingat moto yang menjadi moto dalam jalani panggilan adalah Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi orang yang sukses, tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang yang setia. Bagi manusia ini kita tidak sempurna, kita pasti pernah gagal, kita pernah jatuh, tapi Tuhan memanggil kita untuk setia. Itulah yang penting. Kita boleh jatuh, tapi kita tidak boleh terlena, kita harus bangkit. Kita tetap mau setia untuk memperbaiki diri sehingga kita ini boleh menjadi manusia yang lebih baik. Dan yang kedua adalah persatuan dengan Allah. Seperti tadi bagaimana kita harus kembali para rasul yang kembali ke Yerusalem. Kita pun jangan meninggalkan gereja. Ayo kita jangan meninggalkan Tuhan. Jangan lupa untuk berdoa. Jangan remehkan kuasa doa. Apalagi kuasa seorang ibu itu doa seorang ibu itu besar kuasanya. Ya, jadi jangan lupa berdoa. Jangan lupakan hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, hidup dalam komunitas. Komunitas yang terkecil adalah keluarga kita. Jadi bagaimana kita juga yang terutama itu harus melayani keluarga kita dulu. Jangan kita sibuk melayani di luar, akhirnya keluarga yang terbengkalai. Tapi karena keluarga adalah satuan gereja yang terkecil. Jadi yang utama kita pun harus melayani gereja, melayani keluarga, suami, istri, anak-anak terlebih dahulu, kemudian komunitas kita. Dan saya rasa bahwa tidak ada yang kebetulan kalau kita berkumpul di sini, Tuhan sudah memanggil. Dari sekian banyak pertemuan Zoom meeting, kelompok-kelompok doa, adorasi, dan sebagainya, kita bisa di sini tentu bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan sendiri yang memanggil Bapak Ibu untuk bergabung dalam komunitas ini. Jadi dari sekian banyak mengapa ada di sini, tentu ini adalah misteri Tuhan, tapi ya saya yakin bahwa tidak ada yang kebetulan, bahwa Tuhan ingin Anda ini bertumbuh di dalam komunitas ini, dalam kelompok doa ini. Dan yang terakhir bahwa kita ini diutus. Ya, kita semua diutus. Seperti Bunda Maria ketika menerima Roh Kudus, kita ini diutus. Bunda Maria ketika menerima Roh Kudus, dia utus kepada Elizabeth, yang kemudian para rasul setelah menerima Roh Kudus, mereka pun berbahasa dalam bahasa asing, mereka mewartakan Tuhan kepada segala bangsa. Mereka menyembuhkan orang sakit, ya, mereka mewartakan sabda Allah dengan bahasa-bahasa yang baru, bahasa yang asing yang merupakan dari bahasa-bahasa roh, ya. Dan semua itu bertujuan untuk mewartakan kabar gembira. Jadi kita pun diutus untuk terus menjadi murid Kristus, mewartakan kasih Kristus dimanapun berada. Oleh karena itu, sebagai penutup,
Mari kita berdoa secara singkat. Ya Bapa, kami bersyukur meskipun kami tidak sempurna, tapi kami memiliki Bunda Maria sebagai teladan yang sempurna untuk menjadi seorang murid Yesus. Semoga teladan dan inspirasi Bunda Maria dapat mempertobatkan dunia, dan dengan doanya kami dapat memiliki keberanian dan iman untuk menghadapi segala tantangan dalam hidup ini. Akhirnya semoga melalui perantaran Bunda Maria kita dapat dimampukan untuk melayani Tuhan dan sesama dengan setia, dan melalui teladannya kita dapat mewartakan kabar gembira Allah demi kemuliaan kerajaan-Nya. Doa ini kami paturkan demi perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Ya, terima kasih kepada Terima kasih Romo. Sama-sama. Diakon Agus. Mungkin kami meminta doa berkat sekalian kami diberkati. Ya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa memberkati kita atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Diakon. Sama-sama. Romo. Terima kasih. Mohon waktunya Bapak Ibu untuk mendengarkan beberapa pengumuman. Kami mengucapkan terima kasih kepada Diakon Agustinus Hermawan OP yang sudah membawa kami ke dalam renungannya yang menyentuh dan menguatkan iman kami. Semoga Diakon Agustinus senantiasa diberkati dengan kesehatan yang prima dalam melayani umat Tuhan. Terima kasih kepada teman Kerahiman Ilahi dari Makassar yang sudah melayani sore ini. Bagi umat yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat bergabung. Semoga kita semua tetap semangat dalam doa dan mewartakan kerahiman Allah. Bagi yang membutuhkan informasi dan bantuan doa, dapat menghubungi admin Ibu Mahendra dengan nomor telepon 0811-344-9191. Bagi umat yang ingin mempersembahkan ucapan syukur, bisa transfer ke rekening yang tertera di layar dengan BCA nomor 863-025-8031. Pada tanggal 18 hari Kamis, Zoom libur berhubung tanggal merah. Sampai jumpa pada hari Selasa depan tanggal 23 Mei yang akan didampingi oleh Romo Paskalis Patut Okan dengan tema Koronka dan Jam Kerahiman. Terima kasih, salam kerahiman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kerahiman, Tuhan Yesus. Bertiga dulu. Terima kasih Diakon. Sama-sama. Terima kasih Diakon. Omong ini semua kumpul. Baku omong. Ini namanya Zoom. Oke. Terima kasih, Diakon Agus. Sama-sama. Sampai jumpa. Saya izin live ya. Pamit ya. Iya. Ya, terima kasih. Bye. Ya. Bye. Bye.
Bye. Terima kasih teman-teman dari Sampai jumpa semua.